Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu keluarga di Ciamis keracunan usai menyantap jamur, gejalanya mual, muntah, serta BAB. Di saat harga beras mahal dan langka, para ibu di Kuningan rela utang dan antre di Koperasi Pasar Murah Bulog demi mendapatkan beras. Meski harga beras mahal, warga Cirende, Kota Cimahi tidak pusing karena mereka setiap hari mengkonsumsi singkong sebagai pengganti nasi. Beras masih menjadi kebutuhan pokok yang paling langka dan mahal saat ini. Tidak heran para ibu di Kuningan rela berdesakan untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Sebagian ibu bahkan rela meminjam uang tetangga agar bisa membeli beras murah. Pemandangan berdesakan seperti ini selalu terjadi hampir di berbagai daerah karena beras masih langka namun harganya sangat mahal. Tidak terkecuali bagi warga Kuningan. Ratusan ibu dari 10 desa di Kecamatan Cibingbin menyerbu pasar beras murah di halaman kantor kecamatan. Petugas sempat kewalahan menghadapi warga yang tidak sabar karena takut tidak mendapat jatah kupon untuk ditukar dengan beras. Operasi pasar beras murah digelar Bulog dengan menjual beras jenis SPHP dengan harga Rp52.000 per 5 kg. Harga semurah ini dirasa warga sangat membantu lantaran beras sulit didapat. Ya terbantu lah alhamdulillah. Dapat uangnya dari mana? Hah? Dapat uangnya dari mana? Dari pinjam. Sengaja. Dari tetangga. Tetangga yang kasihan. Gimana? Beli 5 kilo jadi 52. Kenapa Bu berani ikut ngantri gini? Nggak punya beras buat makan. Mahal lah yang Iyalah, kalau beli kan 15.000. di sini berapa jadi? 10.000. Agar semua mendapat bagian, pembelian beras dibatasi maksimal 10 kg. Karena minat warga begitu besar sehingga beras sebanyak 10 ton ludes dalam waktu 2 jam. Namun tidak sedikit warga yang kecewa karena tidak mendapat jatah beras murah. Di Sumedang, sebagian warga tidak mendapat beras murah, padahal mereka sudah mengantre sejak Rabu pagi. Beras 10 ton yang disiapkan pihak Bulog tidak cukup untuk memenuhi jumlah warga yang datang. Perasaannya bukan kebagian tadi. Kecewa. Persediaannya ditambah, persediaannya ditambah. Dari Mbak ya. Terus harapannya gimana? Hah? Harapannya gimana? Ada lagi nggak? Mudah-mudahan ada lagi. Harga beras di sini Pak sekarang? Ini 50.000 Pak. Kalau di pasaran gimana berapa sekarang? Ya sekarang 17.000. 17.000, aduh berat. Dalam operasi pasar murah, pihak Bulog menyediakan beras dan telur. Harga beras dijual murah Rp10.000 per kilogram dan telur Rp26.000 per kilogram. Jauh di bawah harga di pasaran. Kita akan tingkatkan di pasar-pasar para pedagang ini disuplai dari Bulog. Tentu dengan catatan menjual dengan harga standar ya, sesuai dengan harga acuan penjualan. Itu pun salah satu ikhtiar. Mudah-mudahan menjelang bulan puasa harga relatif stabil. Pihak Bulog membatasi warga hanya boleh membeli 5 kg beras dan 2 kg telur agar semua mendapat jatah. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan dan Sumedang. Bansos beras juga diserbu warga di Subang. Para ibu bahkan rela antre selama berjam-jam untuk mendapatkan beras secara gratis. Bansos beras yang dilakukan secara masif ini sebelum pemilu dituding banyak pihak sebagai biang langka dan mahalnya beras saat ini. Warga desa Tanjung Tiga di Kecamatan Belanakan, Subang sejak pagi sudah mengantre di kantor desa. Mereka bahkan berdesakan agar bisa mendapatkan bantuan beras. Bansos beras kembali disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sebagai bantuan beras pangan cadangan pemerintah. Pihak PT Pos selaku penyalur membagikan 10 kg beras untuk tiap keluarga penerima manfaat. Bansos beras masih dirasa warga sangat membantu karena beras masih langka dan mahal. Padahal tidak sedikit pihak yang menuding bansos beras yang digelontorkan secara masif oleh pemerintah sebelum pemilu menjadi biang kerok langka dan mahalnya beras.
Bantuan terus gimana? Ngantri nggak? Beras dong. Ngantri nggak? 1 jam. Berapa jam? Nah ini dengan adanya ini teh, adanya bantuan ini, bagaimana sih gimana manfaat berasnya teh? Manfaat soalnya kan harga beras lagi mahal, lagi naik. Di Kecamatan Blanakan, jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 8.057 keluarga. Mereka tersebar di 9 desa. Penyaluran bansos beras ditargetkan rampung dalam 3 hari. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Harga beras yang mahal tidak berpengaruh dengan warga Kampung Cirende, Kota Cimahi. Sebab warga di kampung tersebut tidak ketergantungan pada beras. Mereka mengkonsumsi olahan singkong sebagai pengganti nasi. Warga Kampung Cirende di Kelurahan Leuwi Gajah, Kota Cimahi sehari-hari mengkonsumsi singkong. Kebiasaan itu telah dilakukan turun-temurun sejak tahun 1924. Salah satunya Tarmin. Setiap hari Tarmin dan keluarganya makan olahan singkong yang bernama rasi. Olahan ini sebagai pengganti nasi yang bisa dimakan dengan berbagai jenis lauk pauk. Singkong yang mereka makan merupakan hasil dari kebun sendiri. Itulah mengapa Tarmin tidak pernah merasakan krisis pangan di saat beras sedang sulit didapat dan harganya yang juga mahal. Tidak terpengaruh harga beras yang melambung. Kalau di sini mah nggak ada lah, nggak ada. Ya, terjaga lah ya pangannya di sini. Ya, terjaga di sini kalau panennya tiap panen. Artinya anak-anak bapak juga semua makan ini ya pak? Iya, makan rasi. Mengikuti lah jejak Cirende itu. Karena makannya dari singkong ya namanya rasi. Masyarakat Kampung Cirende percaya mengonsumsi singkong jauh lebih sehat dibanding nasi. Karena kadar gula pada singkong rendah namun memiliki protein yang tinggi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Harga beras jenis medium dan premium di Karawang masih mahal. Mahalnya harga beras diduga karena pasokan dari wilayah penghasil beras menurun karena belum masuk musim panen dan faktor cuaca. Beras di Pasar Induk Johar Karawang harganya saat ini masih tinggi. Untuk beras jenis medium saat ini dijual seharga Rp15.000 per kilogram, naik Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Sedang untuk beras jenis premium harganya sekitar Rp15.500 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga beras dipicu karena kurangnya pasokan beras dari tingkat petani kepada pedagang. Karena wilayah produsen penghasil beras belum panen, bahkan wilayah tersebut terdampak bencana. Mungkin karena naik ya kurang suplai ke sini, kurang kiriman. Dampaknya kan terutama kan dari Demak. Biasanya kan kalau Demak udah panen raya mah hancur-hancuran harganya. Nah karena sekarang terhambat mungkin karena banjir, gagal panen, akhirnya ya harga jadi melonjak pada waktu itu. Tapi sekarang udah mulai ada datang lah sedikit-sedikit dari Demak. Pedagang berharap pemerintah dapat menggelontorkan beras bulog dengan harga yang jauh lebih murah agar omset pedagang kembali stabil. Karena saat ini harga beras yang mahal membuat daya beli masyarakat menurun. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Tidak hanya beras, harga ikan asin juga melambung. Di Purwakarta, harga ikan asin naik Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan disebabkan karena cuaca buruk sehingga pasokan dari nelayan berkurang. Harga berbagai jenis ikan asin di Pasar Rebo, Purwakarta terpantau naik drastis Rabu pagi. Kenaikan rata-rata Rp10.000 per kilogram. Ikan asin jambal misalnya naik dari Rp95.000 menjadi Rp105.000 per kilogram. Demikian pun ikan asin sontong menjadi Rp83.000 dari sebelumnya Rp73.000 per kilogram. Tidak ketinggalan ikan asin tenggiri naik dari Rp55.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga ikan asin menurut para pedagang disebabkan cuaca buruk dan musim hujan sehingga pasokan dari nelayan berkurang. Sekarang 83. Naik 10.000. Naik 10.000. Ini kelihatannya dari pengaruh apa ini, Pak? Pertama dari cuaca. Dari cuaca karena hujan terus, jadi nelayan katanya nggak mau ke laut karena ombaknya gede. Ini cumi sontong, biasa baby cumi.
Biasa juga. 100.000 per kilogram. Untuk yang lain juga sama, belanjanya pada naik betul Bu ya? Ya, mayoritas pada naik tapi harga tetap ditekankan. Untuk harga jualnya. Iyalah, mengurangi omset. Yang penting langganan tetap jalan. Tapi omset lumayan akhirnya turun betul ya? Turun lah. Kenaikan harga ikan asin berdampak langsung pada omset penjualan pedagang menjadi turun. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta.